Pada zaman dahulu kala, di sebuah negara yang jauh, hidup keluarga Darling. Anak tertua mereka adalah Wendy dan anak laki-laki mereka John dan Michael. Suatu malam, orang tua mereka pergi ke kota. Anak-anak ditinggal sendirian di rumah. Mereka bersenang-senang bermain bersama. Saat mereka lelah dan mengantuk, kakak mereka menceritakan kisah tentang Peter Pan. Di zaman dahulu kala, di sebuah dunia rahasia, hidup seorang anak bernama Peter Pan. Mereka semua tertidur. Tak lama, Wendy terbangun karena mendengar suara yang berasal dari jendela. Dan apa yang dia lihat? Ada seorang anak dan peri terbang di depannya. Mereka duduk di pinggir jendela, menertawakannya. Selamat malam. Namaku adalah Peter Pan. Aku adalah pahlawan dari cerita yang kau ceritakan kepada semua saudaramu. Walaupun kau melewatkan beberapa detail, itu kisah yang sangat indah. Dan namaku Tinkerbell, tapi kau bisa memanggilku Gretel. Kau bisa memanggilku dengan nama apapun yang kau suka. Seperti yang kau lihat, aku adalah seorang gadis peri kecil. Wow, jadi kau nyata. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Tentu saja kami nyata. Tapi kami tinggal di negeri rahasia. Kami berteman baik dengan Peter Pan. Kami sudah lama sekali saling mengenal. Aku punya ide. Peter Pan, ayo kita bawa anak-anak ini dan kembali ke negeri kita. Bagaimana menurutmu? Oh, itu akan menjadi petualangan yang menyenangkan. Aku suka petualangan. Tapi kau bisa terbang dan kami... Iya, kami tidak punya sayap dan kami tidak bisa terbang. Jangan khawatir soal itu. Begitu aku menebar bubuk peri ke tubuhmu, kau akan bisa terbang sama seperti kami. Wendy yang ingin melakukan petualangan ini langsung membangunkan adik-adiknya. John dan Michael yang melihat Peter Pan di depan mereka terlihat sangat terkejut. Iya, aku juga sama kagetnya saat pertama kali melihat mereka. Tapi Peter Pan dan Tinkerbell, mereka berdua nyata. Dan mereka ingin mengundang kita ke negeri rahasia mereka. Apa? Negeri rahasia? Di mana tempatnya? Bagaimana cara kami ke sana? Kami harus ke sana. Ayo kita ke sana, Kak. Aku mohon. Ayo kita pergi. Wendy menerima dengan gembira. Begitu Tinkerbell menebar bubuk peri ke badan mereka, mereka mulai melayang di udara. Terkejut, bersama-sama mereka mulai melayang keluar jendela. Setelah melalui perjalanan jauh, mereka tiba di negeri rahasia. Ini adalah negeri tempat tinggal hewan liar, suku Indian, peri, dan anak-anak yang hilang. Tapi juga bajak laut yang berbahaya. Pemimpin bajak laut itu bernama Kapten Hook. Kapten Hook adalah musuh besar Peter Pan. Alasan sampai terjadinya permusuhan ini karena kejadian di masa lalu. Suatu hari, Kapten Hook menangkap putri suku Indian. Untuk menyelamatkan putri ini, Peter Pan bertarung dengan Kapten Hook. Dia memotong salah satu tangannya dengan pedang dan tangannya jatuh ke laut. Seekor buaya memakan tangan itu termasuk jam tangannya. Sambil berenang, buaya itu terdengar tik-tok, tik-tok, tik-tok. Begitulah suaranya. Buaya itu disebut tik-tok. Untuk menggantikan tangannya, mereka menggantinya dengan sebuah kain. Dari situlah dia dikenal sebagai Kapten Hook. Peter Pan dan anak-anak pergi ke rumah Peter Pan tanpa terlihat oleh Kapten Hook.
Kapten selalu memata-matai semua orang di negeri rahasia menggunakan teleskopnya. Jadi mereka harus hati-hati dan selalu bersembunyi. Ada 3 orang anak hilang di rumah Peter Pan. Mereka adalah anak-anak yang diculik oleh Kapten Hook dan diselamatkan oleh Peter Pan. Mereka langsung menghampiri Wendy. Selamat datang. Jadi apa ini artinya kita akan bisa makan enak setiap hari? Apakah aku harus memasak hanya karena aku anak perempuan? Tapi kami... Sudahlah, kau beruntung aku suka memasak. Tentu saja aku akan melakukannya. Dan aku juga akan menceritakan dongeng sebelum kau tidur. Hore! Yipi! Anak-anak itu memeluk Wendy dengan gembira. Wendy bersikap seperti ibu mereka. Dia memasak makanan enak, membuat kue, dan menceritakan dongeng sebelum tidur. Mereka berteman dengan baik dengan Peter Pan. Bersama mereka berjalan ke hutan dan saling mengenal satu sama lain. Tapi Tinkerbell tidak senang dengan persahabatan baru ini. Dia pikir Peter Pan sudah melupakannya dan menelantarkannya. Jadi dia mulai merasa muak dengan Wendy. Wendy harus segera pulang. Peter Pan adalah temanku. Aku yang menemukannya tersesat di hutan dan membawanya ke negeri rahasia kami. Sekarang dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Wendy, bukannya dengan aku. Aku harus menemukan solusi untuk masalah ini. Namun, Wendy sama sekali tidak tahu soal itu. Dia hanya berpikir ingin membantu semua orang di tempat ini. Suatu hari, saat Peter Pan dan Wendy sedang mengobrol duduk di atas batu di negeri rahasia, Kapten Hook mengawasi mereka dengan teleskopnya. Dia di sana! Itu Peter Pan! Cepat! Semua orang berlarian di kapal, mencoba menembak Peter Pan. Kau payah! Bukan aku! Kau harus menembak Peter Pan! Tinkerbell, bawa Wendy ke tempat yang aman. Aku akan pergi ke kapal bajak laut. Ini akan menjadi akhir hidupmu, Tuan Hook. Ayo Wendy, cepat. Tinkerbell langsung membuat rencana dan meninggalkan Wendy di atas awan. Kemudian dia menuju ke tempat anak-anak. Hai anak-anak, Peter Pan bilang ada burung besar di atas awan dan kita harus menembaknya. Anak-anak langsung mengambil busur dan panah mereka menuju ke awan. Sementara itu, Peter Pan berhadapan dengan Kapten Hook di atas kapal. Apa kau ingin mengganti tanganmu dengan kail lagi, Kapten? Jika kau memang berani, kita harus bertarung dengan pedang. Aku akan menunggumu di pantai. Kau akan datang jika kau tidak takut. Peter Pan terbang ke pantai dan kapal mendekat. Akhirnya, kedua musuh bebuyutan ini mulai berkelahi. Kemudian, Kapten Hook mendengar suara yang sudah cukup akrab di belakangnya. Tik-tok, tik-tok. Begitu dia mendengar suara itu, dia berbalik dengan panik dan melihat tik-tok menghampirinya. Dia lempar pedangnya ke udara. Dia berlari secepatnya ke kapal. Ibu! Ibu! Peter Pan tertawa melihat Kapten Hook. Tiba-tiba dia teringat dengan Wendy. Dia langsung mencari Wendy untuk lihat bagaimana keadaannya. Dan dia terkejut melihat Wendy berbaring di lantai dengan anak panah di dadanya. Peter Pan merasa sangat sedih dan juga merasa ketakutan. Dia berpikir ini adalah kesalahannya hingga Wendy mengalami ini. Tinkerbell, anak-anak, apa yang terjadi di sini? Tinkerbell bilang kami harus menembak burung di awan. Dia bilang itu yang kau minta dari kami. Jadi kami menembak awan. Tapi ternyata itu bukan burung, tapi Wendy. Semua anak merasa sedih dan menangis. Tinkerbell, kau berbohong kepada kami. Peter Pan berlutut
dan mencabut anak panah itu dari dadanya. Tapi kenapa tidak ada darah di anak panah ini? Anak panah itu mengenai kancing rompi Wendy dan tidak menusuk dadanya. Peter Pan kemudian menyadari kalau dia hanya pingsan karena kaget dan jatuh ke tanah. Wendy! Wendy! Ayo, bangunlah! Wendy baru saja membuka matanya dan bangun. Dia membuat semua gembira. Semua memeluknya dengan gembira. Mereka pulang ke rumah bersama. Tinkerbell melihat semua yang terjadi dari atas pohon peri. Dia merasa sangat malu dengan yang sudah dia lakukan. Dia pergi ke rumah Peter Pan dan meminta maaf kepada semua orang. Aku sangat menyesal. Aku ingin meminta maaf kepada kalian semua, terutama kau, Wendy. Maukah kau memaafkanku? Aku melakukan itu semua karena aku iri dengan persahabatanmu. Aku merasa sangat malu. Aku berhutang nyawa padamu, Tinker. Tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu. Kita akan selalu bersama. Tapi apa yang kau lakukan ini salah. Malam ini, aku ingin kau pergi ke pohon peri dan renungkan apa yang sudah kau lakukan. Wendy sudah memaafkan Tinkerbell. Tapi karena Peter Pan menyuruhnya pergi, Tinkerbell kembali ke pohon peri. Semuanya sudah sangat lelah hari ini. Ayo anak-anak, sudah waktunya tidur. Tapi sebelumnya mendengarkan dongeng. Wendy menceritakan kisah tentang 3 anak yang pergi ke negeri rahasia. Dia menceritakan kisahnya sendiri kepada mereka. Adik-adiknya ingin pulang. Mereka sangat merindukan ibu dan ayah mereka. Wendy memanggil anak-anak hilang itu. Sepertinya kami akan pulang. Maukah kau ikut bersama kami? Ikut denganmu? Ke rumah aslimu? Hore! Aku tidak percaya ini. Kita akan punya rumah sungguhan. Peter, kenapa kau tidak ikut kami juga? Kau bisa tinggal bersama kami kalau kau mau. Tidak akan. Suatu hari nanti kalian akan tumbuh dewasa dan menjadi tua. Tapi aku ingin terus menjadi anak-anak. Selamanya. Keesokan harinya, Tinkerbell menaburkan bubuk peri ke semua orang. Saat Wendy dan anak-anak mulai terbang, Kapten Hook yang mengawasi mereka dengan teleskopnya berhasil menangkap mereka. Menyaksikan semua yang terjadi, Tinkerbell langsung menemui Peter Pan dan memberitahunya apa yang terjadi. Peter Pan, ayo cepat. Mereka sudah tertangkap. Selamatkan mereka. Apa? Teman kita ditangkap. Aku rasa sudah cukup, Kapten. Masamu akan berakhir. Kali ini aku akan menjadikanmu sebagai makanan buaya. Dia langsung terbang menuju ke kapal. Melihat Peter Pan, anak-anak berteriak gembira. Itu Peter Pan. Hore! Kita selamat. Kapten langsung menyerang Peter Pan dengan pedangnya. Keduanya kembali bertarung. Mereka bertempur cukup lama. Dan tiba-tiba Peter Pan mendengar suara TikTok lagi. Tidak mau melewatkan kesempatan ini, dengan seluruh kekuatannya, dia menyerang Kapten dan mendorongnya ke laut. Melihat Kapten Hook jatuh ke laut, TikTok langsung berenang menuju ke arahnya. Semua anak buah Hook tahu kalau mereka sudah kalah, juga ikut melompat ke laut. Ibu! Ibu! Kau seorang pengkhianat, Kapten. Lebih baik pergilah. Sekarang kau tahu apa akibatnya jika kau berani menangkap teman-temanku. Sekarang semua orang di negeri rahasia sudah aman dari bajak laut. Sekarang mereka juga punya kapal. Peter Pan langsung membuka ikatan dan membebaskan anak-anak. Mereka merayakan kemenangan ini dengan menjelajahi kapal. Sekarang Peter Pan menjadi kapten. Iya, sekarang saatnya kita pulang. Aku akan pastikan kalian bisa pulang dengan selamat. Hore! Hore! Terima kasih banyak untuk segalanya, Peter Pan.
Aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku juga tidak akan melupakanmu, Wendy. Aku mohon mengertilah. Aku tidak bisa tinggal di sana. Sebenarnya Peter Pan merasa sedih dia harus berpisah dari Wendy dan anak-anak. Untungnya, Tinkerbell akan selalu ada bersamanya. Boleh kami datang mengunjungimu, Wendy? Tentu saja, kapanpun kau mau, Tinker. Mereka saling berpelukan. Untuk terakhir kalinya mereka terbang pulang dan keluarga mereka menyambut dengan gembira. Wendy, John, Michael, kami sangat merindukan kalian. Dari mana saja kalian? Siapa anak-anak ini? Mereka adalah anak-anak hilang, Bu. Kami baru kembali dari negeri rahasia bersama-sama. Negeri rahasia? Wendy memberitahu keluarganya semua yang terjadi. Ayah dan ibunya sangat terkejut, tapi juga sangat gembira bisa bertemu kembali dengan anak-anak mereka. Saat Wendy melihat keluar jendela, Peter Pan dan Tinkerbell sudah pergi. Mereka pun menghilang. Wendy masih melambaikan tangan. Peter Pan, semoga kita bisa berjumpa lagi.